Seseorang yang selama masa hidupnya selalu berbuat baik, berada pada lingkungan yang baik, tidak serta-merta menjadikan dirinya nanti ketika di akhir penghujung hidupnya mati dalam keadaan baik. Seseorang dikatakan baik atau buruk dilihat dari akhir hidup seseorang. Jangan pernah mengakui diri kita paling baik, paling benar. Kalau misalnya nanti di akhir kehidupan kita Allah kehendaki kita mati dalam keadaan sul khotimah, kita bisa apa? Apa yang kita harus lakukan? Kalau misalnya kita udah tahu, wah, kita ditempati dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini dalam keadaan yang baik. Tanda-tandanya apa? Dikelilingi oleh orang-orang soleh, orang-orang berilmu. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus menghendaki kita, terus memberikan kita dalam keadaan seperti itu. Karena banyak orang yang alim tapi naudzubillah min dzalik di akhir kehidupannya wafat dalam keadaan tidak beriman. Apa yang udah dilakuin selama masa hidupnya, kebaikan itu seketika hilang. Layaknya sebuah gunung menjadi debu ditiup berhambur-hamburan. Tidak ada amal pahalanya. Namun juga banyak orang yang selama masa hidupnya berada dalam keadaan yang buruk, keadaan yang hina, keadaan yang tidak benar. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia menjadi orang benar, menjadi beriman, di akhir hidupnya Allah Subhanahu wa taala jadikan ia wafat dalam keadaan beriman. Dan apa yang udah dia lakuin dalam kehidupannya berupa perbuatan yang buruk, Allah hapus begitu saja. Dan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan pahala yang begitu besar, yaitu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Maka teman-teman semua, kita harus selalu bersyukur pada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, dengan menjaga nikmat daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Ketika kita melenceng daripada syariat, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala terus kembali kepadanya. Dikatakan oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafiz apa? Jangan pernah putus asa daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala meskipun kamu dalam satu hari semalam bermaksiat sebanyak 100 kali. Maknanya kita harus bersungguh-sungguh untuk tidak pernah bertekad. Kita harus bertekad untuk tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita maksiat, kita balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita introspeksi diri. Wah, salah saya di sini nih. Pokoknya kalau ketemu lagi di masalah yang ini, saya udah bisa mengatasinya, saya udah bisa mengkontrolnya. Kalau emang masih jatuh lagi, kita bertekad lagi, bersungguh-sungguh lagi, agar nanti ketika datang lagi di masalah ini kita bisa mengkondisikan diri kita, kita bisa menghindari diri kita. Karena apabila ada musuh di depan, tentu kita akan bisa mundur ke belakang. Kalau misalnya ada musuh di kanan kiri kita, kita masih bisa maju ke depan. Tapi kalau misalnya di depan kita ada musuh, kanan kiri belakang kita ada musuh, kita hendak mau lari kemana? Itu yang dinamakan adalah hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, yang harus kita lawan, yang harus kita kondisikan. Karena hawa nafsu ini bisa membawa kita kepada keburukan dan kebaikan. Namun lebih condong hawa nafsu ini kepada keburukan. Kalau orang itu bisa berhasil mengubah hawa nafsunya condong pada kebaikan, maka ia dikatakan sebagai kategori pemenang. Karena apabila kalau hawa nafsu sudah condong pada kebaikan, maka dirinya akan lebih mudah, akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala mudah dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Sama apabila dibalik dengan keburukan, maka diri dia akan lebih condong ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita
untuk dapat mengendalikan hawa nafsu kita, agar hawa nafsu kita yang buruk menjadi condong pada kebaikan-kebaikan, jadi mudah diri kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.